kalian lihat nggak nih? Beda sekali. Beda ya. dong. Beda dong. Karena kita hari ini bersama dengan Kak Hevi dan Karena. Dan yang pasti kita di sini ditemenin sama adik-adik dari Tanah. Mana suaranya? Wow, Gitu dong. keren. Oke, sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Oke, semuanya lipat tangan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak Tanah Merah. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami semua. Kami serahkan untuk Super Book Kids Club ke dalam tangan Tuhan. Setiap games, bahkan setiap hal-hal yang kami lakukan hari ini, biar Tuhan Yesus memberkati dan setiap kami diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, hari ini kita akan bermain dan belajar firman Tuhan. Karena hari ini kita akan sama-sama merayakan Paskah. Siapa yang tahu apa itu Paskah? Angkat tangan. Berhenti. Kamu coba. Ica. Apa itu Paskah? Nice tahu nih, nice tahu nih. Nice, coba. Coba nice. Hari kematian dari Yesus dan kebangkitan dari Yesus. Betul nggak kakak-kakak? Betul nggak? Betul sekali. Jadi Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib. Nah, tapi kalian tahu gak apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini? Tahu nggak? Yang baik. Betul. Tuh. Apalagi? Apalagi? Betul. Apalagi? Orang yang buta disembuhkan. Betul. Betul, Tina. Orang yang lupa disembuhkan. Betul. Betul. Ini kakak-kakaknya Ya, nggak yang mau mana? jawab. Coba. Rizkia, coba Misael, apa Willy, coba. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Memberitakan Injil, betul. Apalagi? Betul, suaranya kecil sekali. Betul. Coba satu kali lagi. Memberi berkat kepada orang susah. Memberi berkat kepada orang susah. Oke. Ya. Diberkati berarti ya. Betul Diberkati ya. Tuhan. Ah. Nah, jadi selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia itu mau melayani sesama. Betul sekali. Nah, walaupun ini Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, dia mau datang ke dunia, dia datang ke dunia bukan merasa dirinya sebagai raja. Kamu kesini, kamu buat itu, kamu buat itu, nggak kayak gitu. Tapi Tuhan mau jadi teladan dalam hal melayani. Nah, hari ini kita akan bahas 3 pelayanan yang Tuhan lakukan selama ada di dunia ini. Kan Anda akan bahas nih yang pertama. Jadi waktu itu Tuhan Yesus itu tiba di sebuah kota namanya Kapernaum. Apa namanya? Kapernaum. Nah, Tuhan Yesus sudah terkenal di seluruh kota kalau dia itu suka melakukan mujizat. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, dia datang ke sebuah rumah. Nah, karena beritanya sudah tersebar tuh, jadi banyak sekali orang yang datang ke rumah itu untuk mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dan melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba ternyata di luar sana ada 4 orang yang mengangkut seorang yang lumpuh. Dia mau membawa temannya ini yang lumpuh ke depan Tuhan Yesus. Tapi gimana ya caranya? Soalnya semua tempat itu sudah dipenuhi oleh orang. Gimana kita harus misi dong. Gak mungkin kan? Karena bawa tandu di tengahnya ada orang yang tergeletak gitu. Susah kan kalau mau masuk ke tempat yang ada Tuhan Yesusnya. Nah, ternyata mereka itu gak kehabisan akal. Kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Yuk kita lihat sama-sama.
dosamu sudah diampuni. Apa arti semua ini? Mana lebih mudah mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lihat Joy, orang bisa membuat mujizat. Ayo. Aku disembuhkan Yesus dari Nazaret. Nah tadi kan Kananda cerita tentang orang yang lumpuh disembuhkan. Sekarang yang kedua kita akan membahas tentang Tuhan Yesus yang sangat dekat dengan Maria Magdalena dan Lazarus. Jadi suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan Yesus dapat kabar kalau Lazarus sakit. Tapi ketika Tuhan Yesus dapat kabar itu, Tuhan Yesus gak langsung nyamperin Lazarus ke Betania. Tapi Tuhan Yesus malah bilang gini, penyakit tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Kalian bingung nggak? Kok penyakit malah menyatakan kemuliaan Allah? Bingung kan? Semua orang yang dengar itu juga bingung. Kenapa ya? Tapi beberapa hari kemudian akhirnya Tuhan Yesus itu nyamperin Lazarus ke Betania. Tapi waktu udah sampai ke Betania, semua orang udah nangis, udah sedih. Kenapa? Tahu nggak? Lazarus sudah mati. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus sampai tapi Lazarus udah mati? Tahu nggak? Nah, kalau gitu mari kita sama-sama lihat kisahnya. Tuhan, sahabat yang kau kasih sakit. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, agar anak Allah dipermuliakan. Mari kembali ke Yudea. Rabi, baru beberapa hari yang lalu orang-orang Yudea mencoba melemparimu. Dan engkau ingin kembali ke sana? Dia dilempar batu. Lebih baik jangan. Orang-orang marah ditambah batu. Ide yang sangat buruk. Lazarus sedang tertidur, dan aku akan membangunkannya. Tuanku, jika ia sedang tidur, ia akan sembuh. Lazarus sudah mati. Aku pikir tadi Yesus bilang dia tidak akan mati. Syukurlah aku senang tidak berada di sana, agar kalian percaya. Namun, mari kita pergi sekarang kepadanya. Ayo kita pergi juga untuk mati bersama dia. Angkatlah batu itu. Tuhan, kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Oke, nah pelayanan yang ketiga dari Tuhan Yesus untuk orang banyak nih. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus itu mendarat ke pantai, diikuti oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Dan di situ juga banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang-orang banyak itu melihat begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sakit, gitu. Nah, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih, ya kan? Tadi kan siapa yang bilang tadi Tuhan Yesus kenapa? Kenapa? Penuh dengan waktu di bumi, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Nah, karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus menerima orang-orang banyak yang sudah mengikuti Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu sudah mulai gelap, sudah mulai malam gitu kan. Murid-murid menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang. Nah, karena sudah mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus itu menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka supaya mereka bisa makan. Tapi Tuhan Yesus kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang banyak itu? Kenapa? Apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka pulang atau Tuhan Yesus bilang, "Udah di sini aja." Coba siapa bisa jawab? Oke. Menyuruh pulang. Ada lagi nggak? Siapa? Misalnya apa? Tuhan Yesus menyuruh pulang nggak orang-orang itu? Enggak. Satu kali lagi, kencang. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang-orang banyak itu untuk pulang, tapi Tuhan Yesus bilang biarkan mereka ada di sini. Nah, murid-murid itu bingung. Kira-kira mau kasih makan apa ya? Apakah mau kasih makan ikan goreng? Sedangkan tempat itu jauh dengan pemukiman atau jauh dengan rumah-rumah. Pokoknya sepi banget lah. Tidak ada tempat untuk bisa membeli makan yang sebanyak itu. Kira-kira ada berapa orang waktu itu? Ada tahu nggak? 12. Enggak, berapa? 5.000 orang loh yang mau dikasih makan loh. Ada 5.000 orang yang mau dikasih makan. Kira-kira murid-muridnya bingung nggak mau kasih makan orang sebanyak itu? Bingung nggak? Bingung. Tapi Andreas berinisiatif untuk kira-kira ada nggak orang yang bawa bekal. Dan dia mendapati satu orang yang membawa bekal, kira-kira isinya apa? Coba, siapa yang tahu? Roti sama ikan. Berapa? Berapa isi ya? 5 roti sama 2 ikan. Suaranya kurang kencang. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Satu sama-sama, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira adik-adik, 5 roti dan 2 ikan cukup nggak untuk orang banyak? Enggak. Suaranya kurang kencang. Enggak cukup. Coba gini ya kayak Rena. Cukup nggak? Enggak. Oke. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung sekitar untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruh orang-orang itu duduk. Yesus memintaku untuk membawa anak ini padanya dengan keranjang roti dan ikan. Yesus mau bertemu denganku? Coba kasih tahu dari tadi. Ayo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoretz silachem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Yesus bisa melakukan mujizat.
dan juga Kak Evi angkat tangan. Jadi apa aja 3 pelayanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini? Yang pertama, menyembuhkan orang lumpuh. Yang kedua, apa yang kedua? Membangkitkan orang mati. Siapa yang mati? Lazarus. Dan yang ketiga, memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan Yesus melakukan semua pelayanannya itu karena Dia sangat cinta kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Nah, setelah Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, akhirnya tibalah saatnya Dia harus disalib.